Perhatikan kalimatnya. Aqimis shalah. Tunaikan salat dengan benar supaya dapat manfaatnya. Liduluki syamsi, dari matahari mulai tergelincir, zuhur maksudnya, ila ghasaqil laili, sampai tiba malam gelap, isya maksudnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Apa yang belum ada? Subuh, fajar. Sekarang perhatikan. Zuhur, asar, maghrib, isya tidak disebutkan namanya. Isyarat waktunya saja. Saat masuk ke waktu fajar, masuk waktu subuh, disebutkan langsung dengan namanya. Wa Qur'anal Fajr. Fajarnya disebutkan. Di sini saya ingin sampaikan inti yang paling penting dari ceramah kami. Yang tadi mukaddimah tuh, sekarang intinya. Lihat sini. Wa Qur'anal Fajr. Dan salat serta bacaan di waktu fajar. Perhatikan baik-baik. Allah bisa mengatakan begini karena wawunya ataf, diikutkan pada hukum sebelumnya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri, bisa. Atau wal fajra, bisa. Tapi kenapa kemudian ditambahkan dengan kalimat Quran? Ada sesuatu yang istimewa di waktu fajar yang tidak ditemukan di waktu-waktu yang lainnya. Zuhur itu penting, asar itu penting, maghrib penting, isya penting, tapi subuh waktunya punya sesuatu yang istimewa. Kata Allah, waktu subuh itu bukan sholatnya saja yang penting. Wah, dan sholat, kembali ke sholat. Quran, bukan cuma sholatnya, tapi ada sesuatu yang istimewa di waktu fajar. Apa itu? Quran. Quran. Ada Al-Quran, ada Quran. Beda. Saya ulang. Ada Al-Quran, ada Quran. Beda. Apa bedanya? Yang satu pakai al, yang satu tidak. Al-Quran dan Quran. Nah, dalam kalimat bahasa Arab ada kaidah begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau satu kalimat punya perbedaan tambahan huruf, maka maknanya tidak sama. Walaupun kelihatan serupa. Satu Quran, satu Al-Quran. Serupa kalimatnya, tapi yang satu pakai alif lam, itu beda. Kalau disebutkan menggunakan alif lam, Al-Quran, maka itu yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkum dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah, 30 juz. Itulah Al-Quran. Disebut Al-Quran dari kata Al-Qur'u, bunyi yang terdengar. Kalau diperdengarkan disebut dengan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim, qiraah. Kalau diperdengarkan terus tanpa bosan, Quran. Tambah alif lam, yang ini bukan yang lain. Kenapa disebut Al-Quran? Karena bacaan ini beda dengan yang lain. Terus dibacakan tanpa pernah orang bosan. Silakan Anda cek. Apakah pernah ada orang mengatakan pusing karena baca Al-Quran? Saya tanyalah sama Bapak Ibu sekalian. Dalam sehari berapa kali baca Al-Fatihah? Coba, 11 atau 12? Yang 11 angkat tangan. 12, 13, 14, 18, 17. 17 kali baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran 17 kali sehari. 7 ayat diulang-ulang. 7 ayat 17 kali dalam sehari. 2 4 4 3 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali sehari tak pernah berhenti. Nih yang mau saya cakap tuh begini. Bapak Ibu sejak mulai kita balik kita kan sholat. Taruhlah usia dari sejak 13 tahun, perempuan 9 tahun sholat. Sekarang sudah umur 40 tahun, sudah umur 30 tahun, sudah umur 50 tahun ke atasnya, 60 tahun masih sholat setiap hari 17 kali. Kalau 17 kali setiap hari, kalikan 30 hari. Dikalikan 12, berapa jumlahnya? Kali 30 tahun. Jadi selama ini orang tiap hari baca Al-Fatihah, baca. Tapi tak pernah ada kasus orang pusing, orang kena migrain karena Al-Fatihah. Sila tanya datang ke rumah sakit. Dok, adakah orang datang mengadu ke sini? Saya pusing pak. Kenapa? Baca Al-Fatihah tiap hari. Tapi buku lain silakan cek. Kitab lain cek. Kitab paling hebat, majalah paling bagus, baca 17 kali sehari. Baru 3 kali, dah bosan. Kok ditinggalkan? Hafal. Tapi Al-Fatihah tidak, Al-Quran. Karena itu disebut menggunakan Al-Quran. Karena kitab ini istimewa, beda dengan bacaan-bacaan biasa. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan, Quran,
alnya hilang. Maka ini dalam fikih tidak diartikan kecuali satu. Semua bacaan-bacaan yang kita sampaikan untuk mendekat kepada Allah. Quran. Bisa masuk Al-Qurannya, bisa masuk doanya, bisa masuk istighfarnya, bisa masuk zikirnya. Semua bacaan yang bisa kita mohonkan kepada Allah disebut dengan Quran namanya. Masuk Al-Qurannya, masuk zikirnya, masuk tasbihnya, masuk tahmidnya, masuk istighfarnya, itulah Quran. Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Cuma memang sifat malaikat itu gaib, tak tampak. Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi ibu berdoa. Ya Allah, mohon lancarkan urusan hamba. Amin. Samping. Siapa? Malaikat maut. Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada si fulan dulu. Tak jadi kita berdoa. Jadi kita mohonkan amin, 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 amin. Doa. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malaikat mengatakan, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum subuh, dia sudah memburu waktu ini. Istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Ada calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta. Itu ahli surga, ahli taman surga, orang takwa yang sedang beraktivitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran, surah ke-51, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini, sebelum subuh datang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Koreksi diri, ya Allah saya banyak maksiat ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang ya Allah? Antum tuh wafat loh. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat. Kita akan pulang. Kita akan mudik kembali kepada Allah. Apa tidak malu kalau pulang membawa banyak dosa? Saya mau izin bertanya pada hadirin semua. Siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Apa? Angkat saja, saya pulang. Lebih berhak untuk ceramah. Siapa yang tak punya dosa, boleh angkat. Baik, tak ada. Siapa yang dosanya sedikit saja, dosa sedikit, angkat tangan. Tak ada. Siapa yang dosanya agak banyak, boleh angkat tangan. Siapa yang dosanya banyak, boleh angkat tangan. Oh, Masya Allah, boleh angkat. Alhamdulillah. Siapa yang ingin masuk surga, boleh angkat tangan. Turun. Siapa yang ingin surganya surga Firdaus, angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang di surga ingin bersama Nabi, angkat tangan. Tuh. Mulai banyak keanehan kan? Mengaku dosa banyak, ingin masuk surga. Dan surganya langsung bersama Nabi, luar biasa. Nabi Adam nyicipi buah khuldi sedikit, sifat kemanusiaannya. Sifat kemanusiaannya menyicipi buah khuldi sedikit, keluar dari surga. Ini dosa ngaku banyak, pengen masuk. Bagaimana kita kemudian bisa menghapuskannya? Apa tak malu kita pulang kepada Allah membawa banyak dosa? Bapak ibu saja merantau, dikenal banyak masalah. Dikenal suka merampok, dikenal suka mencopet, dikenal suka mencuri, dikenal bikin rusuh. Apa mau kemudian pulang ke tempat dia pulang? Apa dengan nyamannya pulang kampung? Apa seenaknya kemudian pulang? Dan maaf, apakah saat pulang akan diterima oleh masyarakat? Apa diterima oleh adat?
Dalam urusan dunia saja, merasa banyak salah, punya aib, takut pulang, takut mudik. Bahkan tak punya bekal pun takut pulang. Tak mau pulang. Allah pertontonkan, turunkan miniatur kehidupan akhirat ke bumi. Setiap kali usai Ramadan, akan Idul Fitri, banyak orang mudik. Orang perantau Minang pulang ke Minang, pulang. Tanyakan, kenapa mereka berani pulang? Karena punya bekal. Berani pulang kampung. Orang yang tak punya bekal, malu pulang. Saya tanya pada seorang, kenapa kamu nggak pulang? Saya tak punya bekal, Ustaz, malu pulang. Tak punya bekal, malu pulang. Urusan dunia. Kenapa Anda yang merasa banyak dosa, sudah siap merasa untuk pulang? Yang punya bekal, luar biasa. Cari. Menjelang mudik, Masya Allah. Bahkan di Jawa itu, orang baru punya Honda, motor bebek. Karena bekalnya sudah banyak, berani pulang. Motornya bebek, bekalnya singa. Dus ditaruh di belakang, pelepah pisang disandingkan, motornya bebek, bekalnya sampai ke atas, ditulis di belakangnya, di atas knalpotnya, aku pulang sayang. Karena punya bekal. Bahkan dikontak di tempat dia mau pulang, abang pulang nih sekarang. Pulang, yang punya rumah cat rumah dengan baik. Semua disambut dengan mulia. Disiapkan makanan-makanan, ada rendangnya, ada macam-macamnya, ada jusnya, ada buahnya. Buahnya pun unik-unik, ada buah naga. Ya, ada jus alpukat, ada nanas, ada macam-macam, muncul semua. Bahkan ada yang luar biasa terjadi setahun sekali. Luarnya kalengnya kongwan, dalamnya rangginang isinya. Muncul setahun sekali. Disambut semua urusan dunia. Apa Anda tak siapkan pulang menuju akhirat nanti dengan bekal yang sempurna? Apa tak rindu pulang disambut malaikat?